Esther ini di bagian apa sih kalau boleh tahu di Dana nih? Di Dana tuh saya jadi business development. Halo teman-teman So Far to the Nation. Kembali hari ini kita agak berbeda. Kita akan mulai seri dari Millennial Talks, di mana kita akan ngobrol sama para millennials, anak-anak muda yang kreatif, yang pinter, yang pada semangat lagi membangun karir. Dan khusus hari ini kita kedatangan tamu atau kita ngundang tamu yaitu Esther Sitepu. Kami kenal baik dengan Esther yang sekarang sudah bekerja di salah satu aplikasi atau perusahaan semacam fintech yang terkenal Dana, dan kita akan ngobrol-ngobrol sama Esther gimana sih kehidupan karyawati yang membangun karirnya di perusahaan startup, karena startup kan lagi heboh nih di seluruh dunia, sehingga para orang tua yang nonton video ini atau YouTube ini pada ngerti, oh startup tuh kayak gitu. Dan juga teman-teman muda, para milenial juga tahu kalau mau kerja apa yang harus dipersiapkan, kayak gimana. Dan juga kita ada sama Randy juga. Malam Esther, apa kabar? Udah lama nih, 3 tahun nggak pernah ketemu. Semoga sehat terus ya. Sehat, Pak. Iya Esther, gimana nih Coba cerita dong mulai dari awal nih Esther, masukkan kita dengar kata Esther sekarang dikerja di perusahaan startup terkenal tuh yang aplikasinya udah jutaan orang, sampai emak-emak aja pada tahu sekarang. Udah pakai pakai walletnya Dana. Cerita dong gimana sih Esther tuh bisa masuk ke perusahaan startup keren gitu, biar kita pada tahu. Sama kayak perusahaan yang lain sih, Pak. Kalau misalnya proses masuknya ya, kayak interview, terus interviewnya itu ada beberapa tahap juga. Cuman untuk yang pas di Dana ini aku emang nggak ngelamar sih. Jadi kayak people-nya mereka, kalau di Dana itu bilangnya people, tapi itu kayak HRD-nya gitu ngubungin buat masuk ke Dana. Nah kebetulan mantan bos aku yang waktu di bank dulu itu kerja di Dana, mungkin di refer juga kali ya sama dia. Gitu ya. Jadi nggak lewat aplikasi formal gitu. Enggak, Apa melalui kayak LinkedIn gitu atau gimana sih? ya dari LinkedIn sih. Dari LinkedIn ya. Oh, jadi LinkedIn tuh di-update terus perlu juga ya. Iya Pak. Iya. Nah, tuh teman-teman muda yang kalau yang pengen dibajak atau pengen dapat kerjaan, silakan LinkedIn-nya di-update nih Esther juga kayak gitu. Terus gimana Esther suasana kerjanya? Kalau Kalau startup katanya makan siang dapat ya, gratis ya. Enak banget ya. Hah? Enggak, Pak. Kalau di sini enggak, Pak. Mungkin awal-awal dulu kali ya. Kalau cerita Oh, teman-teman aku yang udah lama, ah, mereka bilang itu sering dapet ya kayak gitu. Mereka kalau misalnya tembus berapa user tuh makan-makan. Terus katanya kalau di kantor tuh ada sparkle water, ada milk gitu. Tapi pas aku, nah kebetulan kan pas masuk itu lagi pandemi. Jadi hmm. area kantor tuh ditutup gitu. Jadi mungkin banyak fasilitas yang emang dikurangin daripada di stok tapi yang nggak ada yang minum misalnya gitu. Enggak sih Pak, Itu kalau enak. makan siang kita nggak digratisin. Cuman kantornya emang bagus sih. Apa ya, kita tuh bisa kerja. Jadi kalau di kantor aku tuh dibagi beberapa area gitu. Area pasar, ada area gunung. Jadi nama-namanya itu pun nama-nama tempat di Indonesia. Jadi kalau pasar itu tuh gimana ya, ada pasar Tanah Abang, kayak gitu. Aduh, Ada, enak banget ya Van ya kerjanya. Coba ya. dong ini lihat dong kayak gimana sih tampilin dong biar teman-teman pada lihat, orang tua juga pada lihat gimana sih kantornya. Nah, yang kayak ada pasar-pasar itu. Oh iya Nah, keren banget. Nah, ini tuh area pasar. Tapi kalau di tempat yang lain itu tuh ada kayak bisa lesehan juga duduknya. Terus ada enak yang banget. kayak di bar gitu juga. Banyak sport-sport bagus sih. Nggak formal banget kayak di kantor sebelumnya, Pak. Jadi kantornya apa nih? Kalau anak muda bilang Insta apa? Instagramable, Pak. Ibu, ya Instagramable. benar. Iya, Waduh keren banget ya. Gimana Ren menurut kamu Ren? Pengen nggak asik punya banget kantor sih. gini? Wah, pengen banget sih, Pak. Eh, Iya enak banget ya. Mantap. Mm-mm. Iya. Kita bisa kreatif terus nih kerja kalau kayak gini, nggak stres sedikit tuh udah langsung. Stres. Ada apa aja nih Esther fasilitas yang di kantor? Kalau kita Ah, stres gitu, kalau Esther lagi stres atau lagi judak lah, lagi bad mood,
atau lagi apa gitu. Bisa main tenis meja, Pak. Oh, tenis ada. Terus Ada, apa lagi? ada ayunannya juga, ada Ayunan. ayunan. Jadi bisa sambil ngayun-ngayun. Ada kayak Yo. kursi goyang. Itu Terus outdoor apa indoor tuh? indoor di dalam Indoor. gedung. Terus bisa kerja sambil tidur-tiduran. Soalnya disediain bantal. Jadi kita nggak di apa nih, nggak di station gitu ya. Kan biasanya kalau kantor-kantor tuh kayak apa? Kayak kotak-kotak itu kayak kubikel Ya, gitu. kayak kubikel. Nah, Enggak, di sini enggak. tuh enggak. Jadi Esther bisa pindah-pindah tuh. Iya, Dari bisa pagi kerja sampai nyambi. sore itu bisa Iya, di mana bisa. aja gitu. Enak ya. Lumayan ini sih. Instagramable ya bener kayak gitu. Esther cerita dong kalau dibandingin gitu apa nih yang dulu tuh di kantor lama gitu sama sekarang kantor, kan nih yang dulu kan istilahnya konvensional, sekarang kan kantor startup nih. Apa sih ininya gitu, fun-nya atau suka dukanya lah kalau kalau istilah orang-orang zaman dulu gitu. Ya fun-nya gimana gitu, challenge-nya gimana kalau anak-anak sekarang tuh. Cerita dong. Kalau di apa ya? Kalau di kantor sebelumnya itu lebih gimana ya? Lebih struktural ya. Kayak gimana ya, Pak? Kalau sekarang itu kita lebih Maksudnya fleksibel. gimana tuh lebih Aku struktural? bisa langsung ngomong ke head, bisa langsung ngomong ke CEO. Bahkan aku ada di satu grup WhatsApp itu sama CEO gitu, Pak. Jadi Oh langsung tuh. iya langsung. Jadi kalau misalnya pas lagi ada mau congratulations CEO itu bisa langsung mention di grup, atau pas lagi ada kendala misal di sistem itu bisa langsung nge-mention orang, dan ya udah Jadi bisa balas-balasan gitu. Jadi nggak terlalu ada apa ya, ada tingkatan-tingkatan. hierarki ya. Jadi nggak Iya, terlampau nggak terlalu hierarki gitu. hierarki. Ya. Terus karena mungkin teman-teman aku yang sekarang, ya yang di kantor lama juga iya sih sebenarnya. Kalau ngomong itu langsung sebut nama. Kalau yang sebelumnya kan harus ada panggilan gitu, Pak, Bu, Kak, Ko, Ci gitu. Kalau sekarang tuh kayak mereka kayak lebih menderajat, gimana ya, kayak derajatnya tuh sama aja gitu, Pak. Sejajar lah. Iya, Sejajar gitu jadi ya. ada yang kelihatan tua Iya. banget, ada yang kelihatan muda banget gitu. Kayak temen. Enak ya. Terus apalagi ya, bandingin. Ya itu sih yang paling kelihatan banget Nah, kalau hierarkinya. kerjaannya apa sih Esther? Ini kan apa nih? Kan nggak semua orang nih, Kak, jujur apa nih? Udah berapa juta sih kalau Dana tuh ininya, aplikasinya yang dipakai masyarakat Indonesia? Indonesia kan masyarakat ratusan juta. Postingan Esther 100 udah juta, berapa Pak. juta? Usernya sekarang 100 juta Usernya. lebih. Berapa juta? 100 juta, Pak. Yang pakai udah 100 juta. Wah, luar biasa ya. Ya per bulan lalu kayaknya 100. Ini udah lebih sih, tapi ya sekitar segitulah. Nah, cerita dong apa nih detailnya gitu. Apa sih, apa tuh, terus keuntungannya apa gitu. Promosi gitu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan Dana itu tuh e-wallet. Jadi dia kayak dompet digital. Nah, jadi di Dana itu kita bisa bayar, kalau misalnya di merchant itu bisa pakai kris namanya, bisa scan barcode kan. Nah, terus kalau misalnya teman-teman, jadi kalau di Dana itu ada namanya Dana Balance, jadi duitnya itu kesimpan di situ, sama kayak e-wallet yang lain lah. Tapi kalau di kita itu bisa simpan kartu juga, Pak. Jadi kalau misalnya Dana Balance-nya nggak cukup, teman-teman udah simpen kartu, misalnya kartu bank, nanti itu akan ketarik dari kartu itu. Walaupun kan kita Otomatis nggak bawa tuh. dompet, nggak bawa ATM gitu. Debit Itu gitu. bisa transaksi. Ya, terus bisa bayar pakai kris, terus bisa debit pakai kartu, dan bisa ambil duit tunai ngedebet dari si Dana yang ada di aplikasi. Kayak misalnya tarik dari ATM. Jadi ya emang benar-benar jadi kayak pengganti dompet. Terus bisa untuk bayar apa aja tuh? Bisa Kalau bayar yang Dana ini, pulsa, bisa buat listrik, bisa bayar asuransi juga. Nanti mau bisa beli reksadana. Terus bisa bayar biller. Biller itu kayak Shopee, e-commerce yang buat belanja-belanja kayak gitu. Bisa transfer ke rekening juga, bebas di admin sekarang. Terus kalau saya mau bayar parkir, bisa nggak? Kalau parkir itu kan sekarang banyak tuh parkir yang nggak mau terima tunai. Bisa nggak tuh kalau pakai Dana? Kalau parkir bisa deh kayaknya, Pak. Bisa, tapi ya? Soalnya saya pengguna Dana juga. Oh, Randy udah punya, Ren? Iya. Dipakai buat apa aja? Coba Ren, tunjukin dong.
di HP-nya atau apa gitu? Di HP ada Nah, Dana. oh iya, keren juga tuh Esther. Nggak nyangka Randy apa nih. Padahal tadi waktu kita mau, Randy udah nanya, Pak PowerPoint-nya apa PowerPoint? Nggak ada PowerPoint, Ren kita ngobrol aja. Udah kayak keluarga aja gitu apa nih Iya. kita pengen tahu kan banyak. Oh Randy udah pakai pemakai Dana. Iya, sistemnya kayak refill aja gitu. Misalnya kita butuh nih, kita mau beli pulsa, misalkan beli pulsa Simpati 20.000 misalnya gitu. Hmm. Kita isi aja ke Dana kita, nanti dari aplikasi Maya Telkomsel itu ada pilihannya Dana, pilihan pembayaran. Jadi kita tinggal pilih Dana, ntar kita langsung dialihkan ke aplikasi, kita langsung masukin PIN dan udah transaksi, kita langsung dapat pulsanya gitu. Itu yang cara biasanya saya pakai untuk pulsa gitu. Biasanya untuk bayar BPJS, kesehatan juga Oh bisa. bisa BPJS bisa pakai Dana juga. Bisa. Oh. Jadi setiap bulan kita diingetin tuh sama Dana tanggal berapa nih belum bayar nih BPJS nih gitu. Ntar dia ingetin gitu. Kita bisa tinggal isi top up di situ, kalau misalnya udah ada dananya dia bisa otomatis juga sih, bisa langsung bayar ke situ gitu. Seru juga ya. Kalau Dana kan sekarang kalau misalnya transfer, kita masih absorb semua biayanya. Tapi kayak misalnya transfer antar bank itu masih 10 kali doang. Jadi kalau transaksi ke 11 dia kena biaya per bulan ya. Tapi kalau misalnya beli-beli itu enggak kena biaya sih. Kayak bayar-bayar biller. Itu kalau Randy kalau ke gereja bisa bayar koleknya nggak pakai Bisa Dana? Pak. Kolekta bisa Bisa. pakai Dana, Pak? Bisa. Bisa. Kalau di Senayan di JIS itu Pak scan barcode bisa bayar Hah? pakai Dana Pak. Oh Ya, pakai barcode gitu. di Tapos juga bisa, Pak. Pakai barcode, pakai Dana bisa. Oh bisa ya? Bisa. Bisa Pak. Keren ya, keren. Terus kalau Esther mau pulang ke Medan gitu, itu kalau beli tiket bisa pakai Dana itu? Bisa Ke juga. Bisa umpamanya ke Pak. itu ke apa nih? Ke Bisa. oke. Wah, kita banyak dapat informasi juga nih, Ren. Iya, Apa nih? Saya baru tahu juga. Terus apa cerita ini dong, apa nih sekarang balik ke Esther lagi. Esther ini di bagian apa sih kalau boleh tahu di Dana nih? Di Dana tuh saya jadi business development. Jadi business development-nya itu kalau aku fokusnya di bank, Pak. Oh, Kan ada juga di apa ya? Di kayak agregator gitu ya. Ada switcher apa ya namanya? Kayak Arta Jasa gitu-gitu. Nah, kalau aku fokusnya di bank. Jadi kita jadi jembatan antara partner sama si Dana ini gitu. Jadi kayak partnership-nya lah. Tapi aku di divisi business development. Jadi kita itu ngurusin kalau misalnya mau ada integrasi produk. Misalnya yang sekarang ada integrasi untuk bayar VA, untuk biller. Terus aku bikin integrasi yang untuk direct cash out, misalnya yang simpan kartu bisa tarik. Nah, terus kita bikin ini lagi yang tarik tunai lewat ATM kayak gitu. Terus nanti mau kerjasama contohnya bikin campaign pakai kartu bank ini dapat diskon 35% misalnya. Nah, itu yang aku ngurusin antara Dana sama si partnernya. nah Esther apa nih yang saya dengar kan biasanya nih anak muda paling parno. Milenial sih paling parno kalau dibilang wah ada targetnya gitu. Nah kalau kayak di contohnya kayak Esther gitu. Kalau kerja di startup kayak gini gitu ada target-target nggak sih gitu? Ada Pak. Jadi Oh tetap kita ada. setiap tahun itu ada KPI-nya kan. Jadi Oh, ya udah. Jadi aku tuh kayak misal ada target tahun ini harus ada integrasi minimal berapa. Terus udah ada target buat integrasinya, ada juga target buat kita 1 tahun itu harus ada user yang simpan kartu di Dana berapa, harus ada transaksi berapa, harus ada sales volume berapa kayak gitu. Ada Pak targetnya. oh ada Jadi ya ya. udah selain ngurus integrasi, jadi aku juga mikir gimana nih caranya supaya user Dana nambah. Misalnya kita bikin awareness tentang cara simpan kartunya gimana, terus bikin diskon sama partner yang kerjasama, terus apalagi ya contohnya bikin iklan kayak di sosial media, terusnya di banner-banner kayak gitu. Kita ngurusin kayak gitu sih, kayak bikin ide-ide juga gimana supaya bisa ningkatin transaksi, bisa ningkatin sales volume-nya. Tuh kalau kayak di bagian Esther apa sih namanya departemen atau divisi atau unit atau apalah gitu. Berapa banyak tuh teman-teman Esther? Kalau di divisiku yang buat Didi sekarang tuh ada berapa ya? 16 Pak. 16 orang.
Itu full time semua tuh. Maksudnya kerja dari pagi sampai sore juga. Iya, Oh. ada beberapa yang intern Pak. Kalau intern itu ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Oh, ada juga gitu yang intern. Ada internship. Nah itu apa tuh? Anak-anak baru fresh graduate atau apa? Anak-anak yang masih kuliah Pak. Oh, malah Tapi masih biasanya kuliah. yang dia semester akhir iya, yang udah nggak banyak SKS-nya biasanya. Karena mereka tuh setahu aku masih sambil kuliah sih. Nah, teman-teman So Far to the Nation yang masih kuliah atau yang anaknya masih kuliah boleh juga nih dana salah satu tujuan untuk magang di sana. Karena kan anak-anak muda sekarang nih udah terbiasa sama teknologi, udah terbiasa sama game, udah terbiasa sama internet. Jadi bagus sekali kalau bisa salah satunya di Dana tadi silahkan aja Google atau cek informasi karir di Dana untuk itu. Tapi mungkin nih, untuk teman-teman Sobat Indonesia yang masih kuliah atau yang anaknya masih kuliah untuk internship. Jadi ntar pas lulus udah punya pekerjaan. Ya puji Tuhan kalau udah langsung bisa diterima kerja di Dana kayak Esther gini. Ada juga Pak teman aku yang dari internship, terus dia jadi full time di Dana juga. Oh, mungkin tuh ya. Memungkinkan kok Pak. Mungkin. Terus ini nggak sih ada kriteria khusus nggak sih Esther kalau kerja di startup nih? Mesti apa Mentalnya gitu? kayaknya harus kuat ya Pak. Nah, apa? Mentalnya harus kuat Pak. Oh, mental. Nah, ini dia. Enggak sih, kalau teman-teman yang anak-anak millennials, kan mereka Ah, tuh suka show off ya. ah, Apalagi kalau di bagianku itu harusnya mereka seneng sih. ntar. Soapnya apa nih? Mbak SCBD gitu? Hah? Yang Kayak suka Mbak SCBD gitu? enggak Pak, yang Oh, kayak enggak. suka ngomong, terus suka, Oh, karena kalau di startup itu, kita saingannya itu adalah, bisa gini, kalau aku kan tipenya agak yang main belakang kan Pak. Dulu kan di bank juga pernah jadi marketing dan ngerasa nggak cocok kan, karena nggak terlalu suka basa-basi misalnya. Nah kalau di startup ini, harus suka ngomong, harus show up gitu, kalau yang saya lihat ya. Dan kalau anak-anak sekarang, itu biasanya suka sih, mereka tuh narsis kan, suka nampil. Kayak, ini ini apa orang ya, tua nanya. Sorry. Ini orang tua nanya tuh yang show off itu sama flexing beda nggak? kalau flexing, enggak sih. Kalau show off yang aku maksud itu adalah Nah, ngomongin gimana dong? kerjaan. Cerita dong. Ngomongin kerjaan sih, Pak. Jadi kayak, kalau aku tuh tipe, kalau misalnya, ya orang lain nggak mesti tahu lah gue ngerjain apa, yang penting selesai itu kerjaan. Kayak di belakang tuh ngurusin ini, itu, segala macam, toto beres gitu. Nggak mesti yang, kalau yang sekarang, kayak lebih dituntut untuk, iya kita itu udah ngurus ini ke sini, update-nya itu kayak gini gitu. Harus lebih Itu, kayak gitu sih. Dan itu tuh yang menurut aku tuh agak berat karena nggak sesuai sama yang biasa aku lakukan kan. Kalau di bank tuh kita ngerjain data selesai, report udah beres. Kalau ini tuh enggak, karena setiap pagi, setiap jam 9 pagi itu kita ada namanya sync up pagi, kayak checkpoint, jam ngupdate berapa tuh? apa-apa aja yang udah Jam dikerjain. berapa tuh paginya tuh? Iya, titik jam 9 pagi Oke. di detail-detailin gitu. Nah, kalau aku tuh kayak, siapa sih mesti banget ya di-update gitu. Oh, kayak briefing gitu bukan? Iya, kayak briefing, kayak checkpoint gitu lah, Pak. Hmm. Jadi dikasih tahu ini update-nya udah di mana, Cocok sih harusnya sama anak milenial. Terus ngomongnya itu kalau di bank kan kita dulu Indonesia ya Indonesia aja, Inggris ya Inggris aja. Kalau ini tuh ngomongnya kayak dicampur. Itu Apa yang tuh? kayak tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kalau kita kan dulu nggak gitu ya, Pak. Contoh. Contoh, which is, instead, terus apalagi ya. Jadi kalau ngetik pun mereka tuh kayak apa ya, dicampur Pak antara Inggris dan Indonesia gitu. Bisa awalnya Indonesia, tengah-tengahnya Inggris, balik Indonesia lagi gitu. Nah, Oh, anak tapi Jaksel bukan? iya anak Jaksel. Oh, anak Rata-rata Jaksel. kayak gitu Pak. Oh. Nah, Ayo sebenarnya Randy, Ya, ngomong dong anak Jaksel nih. Sama kalau Saya- Randy kan Depok Selatan ya. Nah, saya Depok. Nah, Jauh Depok Jaksel. Selatan. Ya sama lah. Yang penting ada selatannya. Coba dong ngomong sama Esther gimana, pengen denger nih orang tua. Aduh. Nah, Saya juga nggak pernah ngomong pakai bahasa-bahasa begitu. oh. Which is saya kan bukan orang Jaksel. Itu asik. which is tuh udah tuh. Jujurly gitu ya. Nah, ya, iya. tapi itu kayak karena ke Enggak, bawah-bawah. itu keseharian di kantor tuh kayak gitu, Esther. Iya, kayak gitu. Oh.
Tapi nggak apa-apa sih. Menurutku itu nggak sesuatu yang matters. Cuman kalau kita yang dulu orang dulu kan enggak ya Pak. Kalau Inggris maunya Inggris aja gitu. Iya, iya. Kalau Indonesia ya Indonesia aja gitu. Dan jadi kebawa sih. Kayak aku juga kalau misalnya ngetik jadi udah kayak campur Inggris Indonesia jadinya. Ya itu sih bagus aja ya, apa nih, kalau apa nih kan semua ada seasonnya. Apa nih, kitab Amsal juga bilang semua itu ada musimnya. Kita nggak bisa menghakimi, oh jelek, oh nggak sopan, atau nggak proper kayak gitu. Semua itu ada musimnya. Kalau bagi saya sih ya pribadi, semua ada musimnya. Jadi ya bagus-bagus aja. Tapi apa kelihatannya fun gitu ya, Esther ya. Iya, Kerjanya jadi fun ya. lebih iya. Nah, sekarang balik lagi. Fasilitas apa aja dong, Esther, yang mungkin yang dulu kalau apa nih begini, kalau konvensional dulu di perusahaan yang masih konvensional kayak gini. Nah, sekarang di perusahaan yang sifatnya udah digital gini, apa gitu. Biar orang-orang pada tahu, Esther. Sebenarnya kalau fasilitas tuh karena aku di corporate sebelumnya udah lebih gede ya Pak dibandingin. Oh, Jadi banyak yang apa ya kayak dana pensiun itu sekarang nggak ada. Tapi kalau dari kesehatan lebih gede yang sekarang dibanding yang dulu. Kayak yang dulu tuh dikasih limit per tahun, kalau sekarang itu nggak ada limit misalnya. Terus untuk biaya rawat jalan lebih gede yang sekarang juga. Terus ada biaya transfer kalau yang di sini. Jadi ada kurang ada lebihnya juga sih. ada lebihnya. Nah, Esther udah berapa lama nih? Ada setahun nggak sih? Belum Pak. Belum. Masih 8 bulan. Cuman Nah, lebih Esther, enak itu kalau saran atau nasihat Esther gitu ke anak-anak yang masih kuliah atau yang lagi nyari kerja atau pengen kerja di startup, apa saran Esther ke mereka? sarannya sama aja sih Pak. Kalau aku mau kasih saran itu buat teman-teman yang mau kerja di startup atau di corporate tuh yang penting serap ilmunya aja. Kayak aku contohnya di corporate kan pegangnya yang terakhir itu produk kan Pak, investment. Kalau sekarang kan lebih ke payment kan. Dan salah satu alasan kenapa aku mau pindah ke sini karena aku yakin aku bisa serap ilmu banyak sih. Jadi dapat yang buat investmentnya dapat, paymentnya dapat. Pokoknya selama masih bisa serap ilmu bertahan. Mau ditekan selama masih bisa tumbuh nih ilmunya udah serap aja semua pelajarin. Iya, bagus-bagus. Iya, karena kita yang namanya belajar tuh nggak pernah selesai. Iya, benar. Dengan kita banyak belajar, akhirnya kita banyak tahu. Kan di Alkitab juga ada tuh yang dibilang Bani Sakar. Bani Sakar tuh urapannya mengetahui saat yang baik, mengetahui saat-saat yang baik. Nah, teman-teman So Far to the Nation, kita baru aja dengar tetap belajar. Belajar nggak pernah berhenti, bukan soal S2, S3, dan SS, tetapi keseharian kita adalah belajar. Ini yang kita bisa belajar atau dapat hikmat sore hari ini ngobrol-ngobrol sama Esther. Nah, sekarang yang terakhir nih Esther, kita Nah, visi Esther nih untuk kan sekarang nih kalau orang-orang di seluruh dunia atau di Indonesia juga para orang-orang pintar lah gitu tuh. Semua bicara tentang visi 2045. Artinya 100 tahun setelah Indonesia merdeka tuh mau Indonesia yang kayak gimana gitu. Nah, ini sebagai orang tua nanya ke anak muda, nggak usah sampai 2045 deh, kelamaan gitu. Nah, Esther nih 10 tahun ke depan, apa yang Esther bayangin gitu sebagai millennials, bayangan Esther 10 tahun ke depan tuh apa gitu. Pengen kerjaannya gimana gini, perusahaannya udah gini atau apa gitu. Cerita dong biar menginspirasi teman-teman yang lain. Dan juga mungkin nanti kan kalau udah 10 tahun kemudian mungkin aja nanti eh, anaknya Esther atau suami Esther ngeliat gitu. Mama dulu ngomong kayak gini nih ya. Istri gue ngomong kayak gini. Ayo dong cerita aja. Iya. Apa ya Pak? Bisa punya startup sendiri kali Pak. Ya udah ngomong cerita dong. Amin. Ya kita doain ya Ren ya. Amin, amin. Iya. Nah, kali aja ntar iklan di kita kan di YouTube kita ya. Startupnya Esther ya kan? Ya nggak Ren? Iya. Iya. Kalau butuh Ayo bikin cerita dong Esther. jingle juga boleh. Saya mau musiknya nanti yang bikin jingle. Tuh. Apa backsoundnya apa jinglenya? Sound jingle. Tuh kan udah ada tuh. Diskon 50% ya Ren? Siap. Saya tuh
Kalau sekarang Pak, belum kebayang sih kalau 10 tahun lagi, tapi ada keinginan untuk bikin sekolah sih Pak. Kalau ditanya 10 tahun lagi mungkin akan bisa kewujud sih. Kayak pengen bikin apa ya? Apa nih sekolah apa? Edu digital gitu. Ya, Kayak ruang guru apa kayak gitu-gitu. ya kayak gitu Pak. Jadi kalau ngelihat sekarang tuh anak-anak yang di rumah di kampung mereka kan kalau lagi pandemi ini belajarnya masih kayak terbatas ya menurut aku Pak. Nah, aku pengen kalau udah semakin digital, jadi belajarnya lebih gampang dan nggak kayak dulu banget gitu loh. Kita itu belajar semuanya, tapi kayak sekarang yang kepake tuh kayak cuma sedikit. Oh, oke sih itu dasar-dasarnya gitu. Tapi mau yang pendidikan itu yang lebih fleksibel sih. Jadi siswa itu boleh memilih mereka mau belajar apa. Nah itu satu. Tapi kalau untuk kerjaan sekarang Iya. masih mau belajar lebih banyak. Kalau ditanya mau punya perusahaan sendiri nggak mau. Tapi di bidang apa mungkin bukan teknologi sih kalau untuk karir ya. Kalau kerinduannya itu Mbak bisa punya sekolah Iya. digital. Iya, secara apa nih, jujur ini kita dari orang tua juga ya, dari perspektif orang tua. Kita nggak bakal bisa ngomong apa nih 50 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu tanpa pendidikan. Jadi itu apa nih Esther apa nih, ya itu mulia sekali dan juga keren lah gitu. Itu keren sekali kalau Esther ntar udah karirnya bagus, terus apa nih mau bikin sekolah-sekolah digital sehingga anak-anak di daerah itu bisa lebih cepat gitu belajarnya, terus juga lebih fokus. Nah, itu bagus sekali. Karena Sekarang lagi ngajarin beberapa anak, tapi bukan di nah, kampung aku sih, di nah, Bali. Nah, iya, mereka itu anak-anak pemulung dan iya, belajarnya itu kayak cuma lewat WhatsApp gitu doang. Dan kayak ngerasa kasihan sih, maksudnya banyak keterbatasan lah. Jadi ya udah. iya jujur apa nih, ya apa kalau kita ngomong visi 100 tahun Indonesia tuh apa nih, yang diperlukan adalah pribadi-pribadi yang seperti ini, Esther yang mau berbagi untuk apa? Untuk Indonesia lebih baik. Caranya apa Indonesia lebih baik? Ya pendidikan, edukasi. Jujur kalau saya sih apa pengalaman ya 30 tahun 30 kali lebih ke Israel. Ngelihat Israel kok bisa negara kecil yang awalnya tuh cuman negara miskin terus apa cuman padang gurun nggak kayak Indonesia berlimpah gitu sumber dayanya. Tapi kok bisa maju kayak sekarang gitu. Itu semua dari pendidikan dan mereka Israel negara pertama di dunia yang menyebut diri mereka sebagai startup nation, negara startup. Nah, itu semua dari pendidikan, pendidikan, belajar, belajar. Jadi apa nih, terus Esther apa pegang itu apa sebagai ya bukan halu-halu, tapi visi pribadi. Ya mimpi aja. Saya yakin ownernya Dana juga ini mulai pertama dari mimpi juga, bikin Dana nih sampai akhirnya terrealisasi seperti sekarang. Secara inilah ya, kita kan juga di dalam pekerjaan gitu ya. Mungkin apa sih praktek-praktek dari hidup kita sebagai anak Tuhan gitu ya di dalam pekerjaan kita. Mungkin itu juga perlu dibagikan ya. Karena banyak anak-anak muda sekarang bekerja tapi kayak sama aja dengan orang dunia gitu ya. Nggak Maksudnya ada. apa tuh? Maksudnya apa tuh? Maksudnya tuh nggak menampilkan hidup sebagai anak Tuhan gitu. Mungkin gaya bicaranya juga seperti orang dunia yang nggak nggak memancarkan firman Tuhan lah, nggak memancarkan hidup dalam Tuhan lah gitu. Nah kalau Kak Esther sendiri nih gimana gitu? Maksudnya ketika dalam pekerjaan apa yang bisa Kak Esther lakukan dan menjadi dampak buat rekan-rekan pekerjaan di sana sehingga jadi terang dan jadi berkat buat bagi banyak orang di tempat pekerjaan. Kalau doa itu mungkin nggak kelihatan ya Kak, kalau kita di rumah ya. Nah, tapi pernah tuh satu kejadian. Jadi aku ada teman, dia lebih muda dibanding aku, tapi biasa kalau ngomong tuh nyebutin binatang-binatang gitu Kak. Nah, tapi aku nggak biasa kan. Nah, jadi aku nangis waktu itu karena dia ngomong gini, dasar ini lu gitu. Nah, tapi karena kita bahasa nggak kebiasaan gitu, jadi kayak tersakiti walaupun tahu itu tuh bercanda gitu. Nah, akhirnya pas udah ketemu langsung, nah aku ngomong lah ke dia, aku bilang, lu tahu nggak waktu lo ngomong kayak gitu tuh, gue ini lo kayak bukan baper sih, tapi gue tahu lo bercanda, cuman hati gue tuh tetap sakit gitu, kayak tersayat gitu. Nah akhirnya dia jadi lebih hati-hati kan, jadi kalau gue takut ntar dia nangis lagi gitu. Itu satu. Itu Terusnya atasan apalagi? tuh. Apa teman saya selevel? Enggak, bawahan Pak justru. Oh, bawahan mana? Iya,
bukan Ya. bawahan sih, apa ya namanya, ya junior aku lah gitu. Oke, Kalau oke. secara struktur dia di bawahku Iya. gitu. Tapi kan kalau di kantor sekarang kan lebih biasa kan Pak, dan dia mungkin sama teman-teman yang lain tuh ngomongnya lebih luas gitu, lebih apa ya, lebih bebas. Jadi menggunakan istilah-istilah yang menurut kita tuh itu bukan biasa bercanda gitu. Itu kalau lu lagi maki-maki orang gitu. Oh, oke. Dan dia ngomong kayak gitu, konsepnya bercanda, cuman karena itu bukan nature-nya aku, nah itulah. Tapi udah rekonsiliasi dan sekarang udah nggak gitu lagi. Tapi dia kan jadi lebih menjaga kan. Jadi walaupun ngomong ke teman-teman yang lain, aduh ntar ada yang nangis lagi kata dia. Kalau yang kelihatan banget apa ya Kak? Yang aku sebagai ini belum bisa ini sih. Kalau misalnya baca Alkitab, doa, kita tetap cuman kan yang lain kan nggak ngelihat gitu, maksud aku. Baru itu doang sih paling bahasanya. Nah, kalau apa nih, kalau ini saya apa nih ngelanjutin pertanyaannya Randy aja ya. Saya sih tadi aja mau diem aja urusan anak muda lah. Kayak gituan supaya kita nggak apa nih orang tua kayak menghakimi gitu. Nah, ini apa nih? Kalau kayak di perusahaan startup atau digital company kayak gitu, ada PD nggak sih biasanya, Esther? Ini aja sih pertanyaan saya. Ada Pak, Kan kalau kalau konvensional tuh apa nih ada persekutuan doa gitu hari Jumat gitu atau kalau kalau di perusahaan startup ini ada nggak gitu? ada Pak, Ada. Hmm. ada. Ya, tapi aku belum ikut bergabung sih di sana. Iya, iya. Lumayan kok, ada yang persekutuan buat yang Kristen juga, ada yang persekutuan orang-orang yang suka lari, ada yang suka sepedaan, ada yang suka ngelucu. Lari. Iya, ada Maksudnya apa? Running club ada gitu. klub Oh, jogging bareng Pak. Jadi kalau mau oh, masuk ke klubnya itu boleh. Terus ada yang suka musik juga, ada klubnya juga. Terus ada klub apa lagi yang suka baca buku juga ada. Tadi yang oh ada riding club apa reading club juga. nggak ada. Wah, Jadi keren kayak ya. mereka Hmm, bikin-bikin target buat keren. baca Hmm. bulan ini tuh baca apa, terus Oh, sharing-sharing kayak gitu. terus dibahas gitu. Wah, keren juga ya. Ada Pak, Emang Esther kalau boleh tahu tuh apa nih berapa sih karyawan di Dana tuh? 800-an Pak. Banyak ya 800-an. Itu satu lantai semua tuh di gedung Kapital. Enggak, jadi kalau di Kapital itu kita ada lantai 17, lantai 18, tapi ada juga yang base-nya di Bandung, ada yang di Bali, ada yang di Jogja. Jadi nggak semua base-nya di Jakarta. Nah itu kayak Bandung, Bali, Jogja ngapain tuh kerjanya? Sama kayak Esther. Apa beda-beda gitu Kalau BD enggak sih. Kalau BD semua base-nya di Jakarta. Kalau di itu yang pusat? anak teknologi. Karena kita, Hmm. Pak, dari 800 itu, 60%-nya itu semuanya bagian IT, anak teknologi. Sisanya kayak legal, people, BD, marketing, markom, itu yang cuma 40%-nya doang. 60%-nya itu anak teknologi, anak Anak IT. teknologi. Iya, memang eranya kayak gitu. Makasih Esther ya, udah apa nih, udah cerita-cerita apa nih, mudah-mudahan ini bisa berguna untuk apa nih, teman-teman di luar sana yang pengen tahu tentang startup, apa nih, tentang kerja di startup. Nah itu kalau orang tua gimana sih pas dengar, pasti dengar dong apa nih, kerja tadinya kan udah keren nih di perusahaan bank asing kan, terus sekarang apa nih kerja di startup gitu. Apalagi tuh startup. Mungkin orang tua gitu kan. Nah itu gimana? Ya, ya, Pandangan ya. mereka gimana, Sir? Awal-awal tuh mama tuh agak ini juga sih Pak. Maksudnya, ya udah perusahaan gede kenapa ke startup kayak gitu. Ah, ah. Cuman karena lagi kemarin kondisi pandemi, aku bisa Hmm. pulang, bisa kerja dari rumah tuh mama tuh kayak, wah enak Ngeliatin gitu. juga tuh kalau kayak gitu gitu. Jadi kayak, Oh, ah, karena kan bangun tidur bisa belum mandi juga udah bisa ah. ambil Iya kerja. kerja. Kalau ini kan kalau di bank harus mandi, harus catokan dulu, harus pakai alis Pakai gitu. blazer ya. Ya, Ini pakai pakai piyama bisa ya? bisa Pak. Iya, nggak perlu blazer kan? Iya. Oh, gitu. Ya, orang tua nggak problem lah gitu kan? Enggak, Nah, bagus enggak Pak. deh. Ya. Dia mendukung kok. Iya, Esther udah apa nih? Saya kira cukup ya, Randy. Udah 30 menit. Apa nih kita ngobrol bareng, Esther? Apa namanya? Terima kasih banyak. Apa nih udah mau berbagi. Apa nih biar kiranya ini jadi berkat. Teman-teman Super to the Nation. Apa nih? Saya akhiri bincang-bincang milenial hari ini bersama dengan Esther Sitepu yang sedang membangun karir di Dana dan ada perusahaan startup nasional yang tadi kita dengar sendiri apa nih aplikasi udah dipakai 100 juta orang Indonesia. Jadi apa nih kita akan lanjutkan dengan Millennial Talks dengan apa teman-teman yang lain dari bidang yang lain supaya memperkaya hasanah kita.
kiranya menjadi berkat. Dan Randy, terima kasih juga udah nemanin saya, dan tetap kita akan bikin lagi berikutnya yang menarik supaya ini jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.